Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang aksi nyata PMM, pelatihan mandiri untuk topik Merdeka Belajar. Tujuan topik Merdeka Belajar yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam hal ini, modul pelatihan topik Merdeka Belajar yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, untuk mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, tujuan belajar yang dipahami di situ yang pertama adalah merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Kemudian materi yang ada di dalamnya yang akan kita pelajari yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai pendidik? Ingin menjadi guru seperti apa yang saya inginkan? Nah, dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang pertama, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan perkembangan zaman. Menjadi pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti saat ini. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Kemudian pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pendidik sebaiknya memiliki sistem among, diantaranya ing ngarso ing tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan kondisi saat ini. Guru bukan satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan pembelajaran kontekstual. Mengadopsi asas trikon sebagai prinsip melakukan perubahan, kebudayaan bangsa tidak akan tertinggal. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak ataupun kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah diisi penuh. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru memberikan pembelajaran bermakna untuk siswa. Pendidik menuntun murid untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya. Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikian tadi pemaparan tentang topik Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya dengan baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.